Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen logistik dan rantai pasok dengan topik risk atau resiko. Perkenalkan, nama saya Tika Mustika dengan NIM B11 2023 08343 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Naina Fajar Fauzia dengan NIM B11 2023 08351. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Pratama dengan NIM B11 2021 07122. Baik, saya mulai saja. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pengertian risiko dalam supply chain. Risiko dalam supply chain ini pada dasarnya mengacu pada berbagai kemungkinan masalah yang dapat mengganggu alur distribusi barang atau layanan. Risiko ini biasanya muncul karena adanya ketidaksesuaian antara rencana yang telah disusun dengan kondisi atau keadaan yang terjadi di lapangan. Misalnya kita contohkan di sektor maritim. Risiko dapat berasal dari cuaca yang tidak menentu, hambatan rantai pasok global, perubahan ekonomi dunia, hingga ancaman serangan siber yang bisa mengacaukan sistem pelabuhan. Situasi berbeda dapat dilihat dari distribusi logistik bencana, contohnya Merapi. Pada kasus Merapi, di mana informasi yang kurang akurat dan pergerakan pengungsi yang cepat itu membuat bantuan tidak tersalurkan secara merata. Pada perusahaan 3PL seperti JNT, risiko lebih banyak terkait tentang operasional harian, seperti salah input data, paket yang hilang, kerusakan barang, dan alamat yang tidak valid itu membuat paket ini tidak bisa diproses dengan baik. Dalam supply chain, risiko biasanya dinilai dari 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, seberapa besar dampaknya, seberapa sering risiko bisa dapat terjadi, dan seberapa mudah risiko dapat terdeteksi. Nah, ketiga aspek yang sudah saya sebutkan tadi membantu perusahaan untuk mengetahui risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Risiko dalam supply chain juga berkaitan satu sama lain. Misalnya, suatu masalah itu bisa memicu masalah yang lainnya. Misalnya, kurangnya koordinasi itu bisa menghasilkan informasi yang tidak akurat, sehingga pada akhirnya mempengaruhi ketepatan distribusi barang. Pada jurnal yang kami tinjau, metode penilaian risiko seperti HOR dan FMEA digunakan untuk melihat risiko dari berbagai sisi, baik yang berkaitan dengan manusia, teknologi, atau infrastruktur yang mendukung alur logistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak implikasi risiko terhadap supply chain. Pada slide ini saya akan menjelaskan dampak atau implikasi risiko terhadap supply chain. Risiko dalam supply chain dapat muncul dalam berbagai bentuk dan berdampak langsung pada kinerja operasional. Dalam konteks manajemen operasional, risiko ini bisa menyebabkan keterlambatan, peningkatan biaya, hingga penurunan kualitas layanan. Contohnya pada sektor maritim, gangguan rantai pasok global seperti cuaca ekstrim, konflik geopolitik, atau kemacetan pelabuhan dapat meningkatkan waktu tunggu kapal. Dampaknya, biaya logistik menjadi lebih mahal, dan ini akan menurunkan daya saing perusahaan maupun negara, terutama negara berkembang. Dalam logistik bencana, risikonya bahkan lebih kritis. Keterlambatan distribusi bantuan dapat berdampak langsung pada keselamatan korban. Contoh, pada erupsi Gunung Merapi, sering terjadi ketidakseimbangan distribusi, di mana satu wilayah menerima bantuan berlebih, sementara wilayah lain justru kekurangan. Sementara itu, pada perusahaan 3PL seperti JNT, resiko operasional seperti barang hilang atau rusak dapat menurunkan kepuasan pelanggan, serta meningkatkan biaya tambahan untuk penggantian barang dan penanganan komplain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa risiko supply chain tidak hanya berdampak pada biaya, tetapi juga pada reputasi dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya saya akan membahas mengapa manajemen risiko sangat penting dalam supply chain.
Supply chain saat ini semakin kompleks karena melibatkan banyak pihak, mulai dari supplier, transporter, gudang, hingga pelanggan akhir. Jika resiko tidak dikelola sejak awal, konsekuensinya bisa berupa keterlambatan proses, biaya tambahan, hingga hilangnya kepercayaan pelanggan. Secara teori manajemen risiko, supply chain bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko agar dampaknya dapat diminimalkan. Ini sejalan dengan konsep preventive control dalam manajemen operasional, yaitu mencegah masalah sebelum terjadi. Pada sektor maritim, pemanfaatan teknologi seperti LOT, Artificial Intelligence, blockchain dari sistem digital pelabuhan dapat membantu memantau pergerakan barang secara real time dan mengurangi potensi gangguan. Dalam logistik bencana, manajemen risiko diperlukan agar bantuan dapat tiba tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga tidak terjadi penumpukan atau kekurangan di lokasi tertentu. Sedangkan pada perusahaan di 3PL seperti JNT, pengelolaan risiko berfungsi untuk menjaga kelancaran proses pengiriman serta mempertahankan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas pelayanan. Oke, untuk slide selanjutnya ada identifikasi dan mitigasi risiko logistik. Nah, di kelompok kami menekankan analisis pada proses identifikasi risiko dan bagaimana risiko tersebut dapat diminimalkan melalui langkah mitigasi. Pada jurnal yang membahas sektor maritim, sebagian besar risiko dipengaruhi oleh kesiapan teknologi dan perbedaan regulasi, sehingga perlu adanya digitalisasi dan penyelarasan aturan. Dalam logistik bencana Merapi, risikonya banyak muncul dari kurangnya akurasi data, koordinasi antar lembaga, serta fasilitas gudang yang belum memadai. Kemudian ada pada jurnal JNT sebagai 3PL, risiko yang dominan adalah kesalahan operasional seperti salah input data, paket rusak, atau barang hilang. Nah, ketiga jurnal tersebut menunjukkan bahwa proses identifikasi risiko harus dilakukan secara sistematis dan mitigasi harus disesuaikan dengan penyebab utama risiko, baik melalui perbaikan sistem digital. Kemudian SOP yang lebih jelas maupun peningkatan kualitas SDM. Untuk slide selanjutnya, studi kasus sektor maritim. Yang pertama dari kasus sektor maritim. Sektor maritim menghadapi tantangan seperti gangguan rantai pasok global, cuaca ekstrim, kenaikan biaya logistik, serta rendahnya digitalisasi pelabuhan. Seminar nasional yang menjadi dasar jurnal menekankan perlunya percepatan digitalisasi dan penguatan regulasi agar rantai pasok lebih tahan terhadap perubahan ekonomi global. Dan untuk kasus yang kedua ada dari kasus logistik bencana Merapi atau BPBD Sleman yang biasanya kita sebut. Pada erupsi Merapi, BPBD mengalami kendala seperti data pengungsi yang kurang akurat, kapasitas gudang yang terbatas, dan minimnya pengawasan, sehingga distribusi bantuan menjadi tidak merata. Metode HOR digunakan untuk menetapkan risiko prioritas dan memberikan rekomendasi seperti penggunaan sistem informasi berbasis real time. Dan untuk kasus yang ketiga, yaitu kasus dari JNT Express atau 3PL. Nah, kasusnya itu contohnya seperti paket hilang, kemudian ada kerusakan barang, terus ada kesalahan alamat, dan kendala kendaraan operasional. Dengan menggunakan metode RBS dan FMEA, risiko diurutkan berdasarkan tingkat urgensi dan diberikan solusi mulai dari peningkatan sistem IT,
perbaikan SOP, hingga pelatihan staf agar kesalahan operasional dapat ditekan. Untuk slide yang terakhir, ada kesimpulan dari PPT kelompok kami dari pembahasan resiko dalam manajemen logistik dan supply chain dapat disimpulkan bahwa tiap sektor, baik maritim, logistik, bencana, maupun perusahaan 3PL, memiliki jenis resiko yang berbeda, tetapi sama-sama mempengaruhi kelancaran distribusi. Resiko umumnya muncul karena ketidakpastian kondisi operasional seperti masalah teknologi, faktor manusia, cuaca, atau data yang tidak sesuai. Ketiga jurnal tersebut menunjukkan bahwa resiko harus dianalisis secara sistematis agar prioritas mitigasinya dapat ditentukan dengan tepat. Di sektor maritim, risiko lebih banyak berkaitan dengan perubahan ekonomi global dan kesiapan digitalisasi perubahan. Dan untuk pada kasus Merapi, risiko besar muncul dari ketidakakuratan data, koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan gudang. Sedangkan pada perusahaan 3PL seperti JNT, risiko yang sering timbul adalah kesalahan operasional seperti barang rusak atau hilang. Melalui metode seperti HOR dan FMA, perusahaan dapat menilai tingkat risiko secara lebih terarah. Oleh karena itu, manajemen risiko merupakan bagian penting untuk menjaga efektivitas distribusi, meningkatkan keandalan, dan memastikan supply chain tetap berjalan meski menghadapi ketidakpastian. Daftar pustaka yang kami gunakan ada sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.